Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua, Yesus Kristus, Mesias kita. Program Akar Ibrani ini dimaksudkan untuk menggali akar Ibrani dari iman Kristen kita yang sesungguhnya berasal dari tanah perjanjian di Timur Tengah. Yesaya pasal 2 ayat 3 mengatakan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Topik hari ini kita akan membahas satu topik yang penting dalam pertumbuhan iman kita, yaitu makna Hari Raya Buah Sulung di dalam iman Kristen. Hari Raya Buah Sulung adalah satu hari raya yang diperintahkan Tuhan dirayakan baik bagi orang Yahudi maupun bangsa-bangsa. Dirayakan oleh umat yang percaya kepadanya. Dan Hari Raya Buah Sulung ini menjadi penting karena Yeshua HaMashiach bangkit pada Hari Raya Buah Sulung. Dan Yeshua HaMashiach akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Dan dia sudah bangkit. Dan kita mau mengingat kebangkitannya. Tetapi bagaimana dia akan datang kembali, karena dia sudah mati sebelumnya di kayu salib. Maka jalan keluar, dia harus bangkit. Dan dia bangkit untuk saudara dan saya, sehingga kita yang percaya kepadanya, kita tahu bahwa dia berkemenangan. Dan kebangkitannya itu dirayakan sebagai Hari Raya Buah Sulung. Yeshua adalah buah sulung kebangkitan kita. Dan dia adalah buah sulung dari semua orang yang sudah meninggal. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai Hari Raya Buah Sulung, yang kemudian pada hari raya inilah Yeshua akan bangkit, ya. Di dalam Imamat pasal 23 ayat 9 sampai 11 itu dengan jelas sekali Yahweh Elohim memerintahkan Hari Raya Buah Sulung itu dirayakan secara penuh setelah bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, setelah mereka mendapatkan tuaian yang pertama di tanah perjanjian yang adalah tanah Kanaan, ya. Jadi dikatakan turaian pertama, atau ada juga istilah buah bungaran, itu adalah buah sulung. Jadi tuaian yang pertama diambil itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan tuaian itu, maka Tuhan harus memberkati Israel lebih dahulu. Kalau Tuhan tidak memberkati Israel lebih dahulu, maka orang Israel tidak bisa mendapatkan panen atau tuaian di tanah perjanjian yang baru itu, yang baru mereka tempati. Nah, jadi setelah Tuhan memberkati lebih dahulu, maka baru dia meminta umatnya memberikan sesuatu kepada dia. Apakah Tuhan berhak untuk meminta sesuatu dari umatnya? Saya percaya dia berhak, karena dia memiliki segala sesuatu. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Karena itu kalau Tuhan minta pada umat untuk mempersembahkan sesuatu kepadanya, itu sesuatu yang logis. Tetapi saudara, waktu kita baca bahwa kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai sebagai orang percaya, lalu kita bilang, oh kalau begitu Tuhan kita ini Tuhan yang meminta. Saya ingin beritahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang meminta, tapi Tuhan yang memberi. Karena sebelum dia meminta sesuatu untuk dipersembahkan, dia sudah memberi lebih dahulu. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita juga diajar oleh Tuhan memiliki sifat yang ada pada Tuhan, yaitu memberi. Jadi sebelum Israel mendapatkan panen, ya, dan kemudian mengambil sebagian panen, maksud saya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sudah memberi panen lebih dahulu. Itu artinya sebelum Tuhan meminta Israel mempersembahkan sesuatu kepadanya, Tuhan sudah memberi lebih dulu. Dan adalah sifat Tuhan, sifat Bapa kita di surga, yaitu memberi. Karena itu kita sebagai umatnya juga perlu belajar memberi. Dan itu sesuatu pendidikan yang Tuhan sedang ajarkan melalui Hari Raya Buah Sulung. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16 misalnya, kita bisa melihat, karena demikian Bapa mengasihi isi dunia ini sehingga ia memberi. Ia memberikan, ya.
Jadi dia memberi, karena dia mengasihi, dia memberi. Itulah satu karakteristik atau ciri dari Bapa yang di surga, yang kita sembah. Dan ciri itu juga biarlah menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu memberi pertama kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, dan kemudian juga kita bisa memberi satu sama lain bagi orang yang memerlukan. Nah, kita akan membahas 3 aspek dari Hari Raya Buah Sulung. Aspek yang pertama, Hari Raya Buah Sulung sebagai pengalaman Israel. Jadi setelah Israel memakan jamuan seder Pesak, yaitu jamuan dengan roti tidak beragi, maka mereka berjalan, dan firman Tuhan katakan pada hari yang ketiga mereka sampai ke Laut Teberau, sampai di tepi Laut Teberau. Dan kemudian Musa mengambil tongkatnya, ya, dan dia memukul air Laut Teberau itu, dan tiba-tiba setelah itu ada angin yang kuat, dan kemudian angin itu membelah air Laut Teberau menjadi 2. Kemudian bangsa Israel bisa berjalan dalam kekeringan dari tepi yang satu dari Laut Teberau ke tepi yang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa pada hari itulah, ya, pada hari ketiga orang Israel berjalan meninggalkan Mesir, ya, dan mereka sampai kepada tepi yang lain. Tepi yang lain itu bukan Mesir lagi. Dan ini adalah pengalaman bangsa Israel pada hari yang ketiga, dan hari yang ketiga itulah adalah yang disebut kemudian setelah mereka sampai di tanah perjanjian itu disebut Hari Raya Buah Sulung. Jadi pada waktu Hari Buah Sulung yang pertama, Israel masuk Laut Teberau, pada hari yang sama keluar dari Laut Teberau, dan ini menggambarkan sesuatu yang penting sekali, yaitu waktu mereka masuk ke Laut Teberau, mereka mati terhadap Mesir. Waktu mereka keluar di sisi yang lain dari Laut Teberau, mereka bangkit terhadap kehidupan yang baru. Lalu gambaran ini, ya, diambil secara rohani, ya, diartikan secara rohani, dan memang itu maksudnya dari Tuhan oleh Rabi Shaul atau Rasul Paulus untuk menggambarkan baptisan air. Nah, ini penting sekali, ya, bagi kita sekalian, bahwa kita semua itu sudah meninggalkan kehidupan yang lama, dan kemudian kita bangkit ke dalam kehidupan yang baru. Dan waktu Israel memasuki tanah perjanjian, maka hari raya ini terus-menerus diingat, ya, dengan memberikan persembahan sulung waktu mereka mendapatkan panen dari Tuhan. Panennya banyak, tapi kemudian Tuhan hanya meminta Israel untuk umat Tuhan memberikan sebagian dari buah sulung, artinya misalnya gandum, maka gandum yang pertama masak, itulah yang disebut sulung. Jadi itu diberikan kepada Tuhan, dan Hari Raya Buah Sulung itu ada waktunya. Dan di sini dikatakan, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa hari raya itu harus dirayakan pada hari sesudah Sabat itu. Hari sesudah Sabat itu. Lalu pertanyaannya, hari sesudah Sabat itu hari apa? Nah, lalu waktu ada Musa, maka itu tidak ada interpretasi lain. Musa tahu maksudnya apa. Sampai dengan waktu Israel masuk tanah perjanjian juga mereka tahu. Tetapi kemudian pada satu saat Israel karena dosa-dosa mereka dibuang ke Babilonia 70 tahun lamanya, dan mereka kembali. Waktu mereka kembali itu generasi yang lain. Bait suci sudah tidak ada, sehingga mereka jadi tidak mengetahui ini hari apa ini. Hari sesudah Sabat itu tuh bagaimana. Lalu muncullah mazhab-mazhab untuk menafsir apa yang dikatakan oleh Torah. Jadi Torah mengatakan tidak berubah hari sesudah Sabat itu. Lalu ada mazhab yang pertama, itu mazhab Saduki. Mazhab Saduki ini adalah mazhabnya imam-imam. Jadi elit dari masyarakat Yahudi itu imam-imam, mereka menguasai bait suci. Dan bagi orang Saduki, ya, orang Saduki ini menafsirkan hari Sabat itu adalah hari Sabat hari ke-7. Ya, seperti penciptaan tuh Sabat adalah hari ke-7. Jadi hari sesudah Sabat itu adalah hari Minggu. Jadi kalau begitu, Hari Raya Buah Sulung selalu harus dirayakan pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu.
dan itu dilakukan ya. Jadi mereka merayakan pada waktu itu. Nah, kelihatannya gereja Kristen bangsa-bangsa mengikuti cara penafsiran kaum Saduki. Karena gereja Kristen merayakan kebangkitan Yeshua HaMashiach pada hari Minggu. Jadi kelihatannya cocok dengan tafsir kaum Saduki. Tetapi sesungguhnya gereja Kristen itu memberi nama itu bukan Hari Raya Buah Sulung. Tapi mereka menyebutnya itu Easter. Di dunia barat disebut Easter. Lalu Easter itu nggak cocok dengan telinga timur kita. Ya, jadi pakai dari bahasa Belanda itu Pasfeest, lalu menjadi Paskah. Lalu Paskah itu katanya sudah diganti oleh Konstantin, itu melalui Konsil Nicea sudah menjadi Easter, sehingga hari raya Easter hari Minggu itu disebut Paskah. Padahal Paskah itu seharusnya adalah kematian Yeshua, tetapi sekarang banyak orang Kristen mengatakan ketemu hari Minggu, selamat Paskah ya. Seharusnya itu Paskah adalah untuk kematian, sedangkan hari Minggu kebangkitan itu adalah hari raya buah sulung. Mungkin melalui pengajaran akar Ibrani kita perlu memunculkan lagi istilah biblikal, istilah Alkitabiah, hari raya buah sulung Yeshua bangkit. Dia adalah yang sulung dari segala yang meninggal. Kita mengatakan hari raya buah sulung. Nah, jadi kita lihat itu masa Saduki ya. Kemudian masa Farisi. Masa Farisi dia berbeda lagi. Dia mulai melihat bahwa yang dimaksud dengan hari sesudah Sabat itu adalah Sabatnya itu adalah hari raya roti tidak beragi. Karena hari raya roti tidak beragi adalah Sabat tahunan. Itu pun Sabat, tetapi 1 tahun 1 kali begitu ya. Nah, karena gitu hari sesudah hari roti tidak beragi itu adalah tanggal 16 Nisan. Tadi kita tahu bahwa hari raya roti tidak beragi itu pada tanggal 15 Nisan. Jadi kalau begitu hari sesudah tanggal 15 ada tanggal 16. Akibatnya menurut tafsir kaum Farisi, hari raya roti tidak beragi selalu jatuh pada tanggal 16 bulan Nisan. Hari apapun itu bisa terjadi hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, hari apapun, hari Rabu, bisa aja hari apapun, pokoknya tanggal 16 bulan Nisan. Nah, jadi dengan demikian terjadilah penafsiran yang berbeda ya. Nah, kemudian pada tahun 70 itu Bait Suci dihancurkan, dan sejak Bait Suci dihancurkan, kaum Saduki yang menguasai Bait Suci, imam-imam tidak punya pekerjaan. Mereka tidak mempunyai pelayanan lagi. Karena itu posisi mereka lenyap, hilang, surut, tidak diketahui lagi oleh orang Yahudi ya. Tetapi orang Farisi, mereka menguasai sinagog. Sehingga Bait Suci dihancurkan, sinagog tidak dihancurkan. Sinagog bisa ada di mana-mana. Karena itu orang Farisi tetap ada. Dan kemudian itu diteruskan menjadi Orthodox Judaism. Sehingga sekarang ini kalau kita melihat penanggalan, maka penanggalan yang utama juga yang umum digunakan adalah penanggalan Farisi. Jadi hari raya buah sulungnya itu boleh hari apa saja. Ya, tidak harus hari Minggu. Jadi itu yang dialami oleh Israel. Nah, sekarang kita melihat aspek yang kedua, hari raya buah sulung sebagai pengalaman Mesias. Jadi Rabi Shaul dari Tarsus atau Rasul Paulus ya, yang kita kenal, dua-duanya benar, dia memang Rasul Paulus, tapi juga dia tetap Rabi Shaul disebutnya, dia tidak pernah mengganti namanya, dia memiliki 2 nama, jadi Shaul Paulus, ya itu namanya dari sejak kecil, sudah memakai 2 nama itu, jadi kita bisa menyebut salah satunya. Rabi Shaul itu melihat satu kebenaran yang diberikan oleh Roh Kudus kepadanya, dan dia menyatakan bahwa kebangkitan Yeshua HaMashiach itu adalah kebangkitan dari antara orang mati, dan tidak pernah ada orang mati yang pernah bangkit dan tidak mati lagi. Ya, dia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Jadi kalau begitu, Yeshua adalah buah sulung kebangkitan kita. Dan itu dia tulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 ya. Nah, saudara, Yeshua itu bangkit dan dia tidak mati lagi. Kalau kita ingat Lazarus itu dibangkitkan oleh Yeshua HaMashiach. Tetapi kita tahu bahwa Lazarus mati lagi. Kemudian kita melihat ada orang-orang Israel
orang-orang yang di zaman perjanjian lama ya, di dalam kitab Tanakh itu tulang-tulang orang ada jenazah yang dilempar ke dalam satu lembah atau lubang, dan di situ ternyata ada tulang-tulang Nabi Elisa, ya. Dan waktu jenazah itu kena dengan tulang-tulang Nabi Elisa, Nabi Elia, ya, maka tulang-tulang itu berubah dan bangkit lagi. Tetapi kemudian orang-orang itu mati lagi. Jadi kalau begitu, memang benar sekali bahwa Yeshua adalah yang sulung dari antara orang mati yang bangkit. Dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Jadi kalau dia yang sulung, maka kita lihat dalam istilah panen, kalau ada panen yang sulung, buah-buah yang sulung, maka ada juga buah-buah yang kemudian. Kalau Yeshua yang sulung, maka kita adalah yang kemudian. Karena kita percaya kepada Yeshua, Mesias kita, dia sulung yang bangkit dari antara orang mati, maka kita yang sekalipun sudah mati, pada waktu Yeshua datang, kita juga akan dibangkitkan. Jadi kita adalah buah-buah kemudian. Jadi penting sekali bagi iman kita bahwa kita orang percaya dalam Yeshua, kita pun satu hari, pada waktu Yeshua datang, kita akan dibangkitkan. Itu artinya Yeshua HaMashiach adalah buah sulung bagi kita. Nah, yang ketiga, aspek yang ketiga adalah hari raya buah sulung sebagai pengalaman orang percaya. Buah sulung itu buah yang pertama, dan kita ini adalah buah-buah berikutnya, disebut buah-buah kemudian. Jadi sama seperti Yeshua yang sudah dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Nah, tetapi saudara katakan itu kan akhir zaman, lama banget kita menerimanya atau menantinya. Saya ingin beritahu ada satu kebenaran lagi, bahwa kita itu juga buah-buah kemudian dari Yeshua HaMashiach yang kita bisa alami sekarang. Kebangkitan Yeshua HaMashiach memberikan satu pengajaran, mempunyai arti bagi kita, bahwa kita yang mati terhadap dosa, kita dibangkitkan dalam kehidupan baru. Jadi hari raya buah sulung, kebangkitan Yeshua HaMashiach mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki satu kebangkitan dalam kehidupan baru. Jadi kita mendapatkan hidup yang baru pada saat ini, waktu kita hidup di bumi ini. Kehidupan yang lama kita sudah berlalu dan kehidupan yang baru sudah terbit. Dan kita bisa tahu bahwa kita yang berdosa, kita harus mati. Tetapi bagi kita yang percaya dalam Mesias Yeshua, kita dibangkitkan dalam satu kehidupan yang baru. Kita mendapatkan hidup yang baru. Kita menikmati kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama kita sudah selesai. Kita sudah mati terhadap kehidupan atau manusia lama. Tapi kemudian kita mendapatkan kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang baru, dan itu adalah berita dari hari raya buah sulung, berita dari kebangkitan Yeshua HaMashiach. Dan ini bukanlah sesuatu yang wacana. Ini dialami bagi setiap saudara dan saya yang sudah menerima Yeshua dalam hatinya. Dosanya diampuni, dosanya dihapus. Kita akui di depan Tuhan dan dosa dihapus. Kemudian kita dapat hidup yang baru. Maka kita mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian tanda dari kehidupan baru ini, ya, kehidupan kita diubah. Dan perubahan dari kehidupan ini lalu diminta oleh Yeshua HaMashiach untuk dinyatakan dalam satu tindakan, yaitu tindakan baptisan air. Jadi baptisan air tadi seperti orang Israel yang masuk dalam laut Teberau dan kemudian keluar lagi pada hari raya buah sulung. Demikian juga orang-orang percaya diminta untuk masuk dalam baptisan air, mati terhadap dosa. Waktu kita masuk dalam air, mati terhadap dosa. Waktu kita bangkit dari air, keluar dari air, kita masuk dalam kehidupan yang baru. Dan lambang dari baptisan air itu memang di dalam kehidupan Kristen itu ada dua macam, yaitu yang diselam dan dipercik. Dari perspektif akar Ibrani, saya ingin mengatakan kepada saudara, yang original, yang lebih tua, itu adalah baptisan selam. Orang Yahudi tidak pernah mengenal baptisan lain selain baptisan selam sampai hari ini.
Jadi itu dilakukan oleh murid-murid Yeshua, dilakukan oleh Yeshua, dan Yeshua juga melakukan Islam. Tetapi dari mana baptisan percik? Baptisan percik itu dari Konstantin. Konstantin itu dipercik waktu dia ingin meninggal, dia belum dibaptis, dia dipercik, dan mulai saat itulah lalu ada baptisan percik. Nah, tetapi kita yang percaya kepada Mesias Yeshua, kita mengikuti teladan Yeshua HaMashiach, kita dibaptis sebagai tanda kehidupan yang baru, dan kita menerima mulai dari hari ini, biarlah kita mendapatkan kehidupan yang baru dalam Mesias Yeshua. Saudara pemirsa, saudara dapat mengirimkan ide, pertanyaan, saran ke alamat kontak yang tertera di layar televisi Anda. Dan kemudian saudara juga dapat menambah wawasan, menambah penghayatan akan kitab suci kita dengan berjalan, bersiarah ke tanah perjanjian. Saudara dapat bergabung bersama saya dalam Amazing Holy Land Tours. Saya akan menjadi pembina dalam grup ini yang akan pergi ke Israel pada tanggal 4 sampai 13 Mei yang akan datang. Dan kita akan mengunjungi Kairo, Sinai, Yerusalem, Bethlehem, Galilea, Laut Mati, dan Aman. Dan tentunya masih banyak yang lain ya. Dan selama perjalanan kita akan dapat menggali akar Ibrani dari iman percaya kita. Sehingga kita semakin mantap di dalam mempercayai Alkitab kita. Dan dalam iman kita tidak digoyahkan karena kita melihat bukti-bukti yang jelas sekali. Segala sesuatu yang ada dalam kitab suci bisa dibuktikan dalam sejarah. Itu berarti kitab suci kita adalah kitab suci yang dapat dipercaya. Saudara bisa melihat juga di sana untuk mengikuti ini. Saudara mendapatkan harga promo 1668 USD plus. Dan saudara hubungi nomor yang ada tertera di sana. Ya, nomor hotline ya yang tertera di layar televisi saudara. Kembali ke topik kita, Hari Raya Buah Sulung. Dan Hari Raya Buah Sulung ini mempunyai arti yang penting bagi kita. Yang pertama, Hari Raya Buah Sulung menunjuk kepada Yeshua yang bangkit pada hari raya ini. Dia adalah buah sulung kebangkitan kita. Dan karena dia bangkit, maka kita juga buah-buah kemudian kita juga bangkit. Kita akan bangkit. Nah, bagaimana kita bangkit? Ada dua aspek dari kebangkitan. Yang pertama, kita yang percaya kepada Mesias Yeshua, kita menguburkan kehidupan yang lama dan kita menerima hidup yang baru. Itu adalah satu kebangkitan. Saudara keluar, saudara bangkit dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Itu satu kebangkitan dan kita alami waktu kita hidup di dunia ini. Kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita mendapatkan sukacita, mempunyai kasih, kita diberkati dan pikiran kita menjadi terang dan jelas untuk melihat pekerjaan dengan baik dan kita bekerja dengan baik. Dan kita diberkati Tuhan. Kemudian aspek yang kedua dari kebangkitan, kita juga akan dibangkitkan kalau sekalipun kita sudah mati. Pada waktu Yeshua datang kedua kali, kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan tiba saatnya bagi saya untuk mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran terus menyertai saudara. Sampai jumpa pada program yang akan datang bersama saya, Pendeta Benjamin Obadiah. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku.